Suami kita Terus tidak. terus nggak datang jadinya, nggak masuk ke lautan jadinya. Dia akan melewati jembatan dia, misalnya gitu. Apakah dia masuk ke lautan? Kan tidak. Misalnya kita dari Surabaya mau ke Madura, kita mau apa tuh masuk Madura harus mendatangi lautan. Nah, di dalam lautan itu ada jembatan. Ya kita lewati jembatan itu, apa kita masuk ke lautan? Kan tidak. Jadi cuma sampai jembatan aja terus neraka. Dan nih. kita masuk ke jembatan, kita lewatin jembatan, tapi kita tidak masuk ke lautan. Begitulah maksudnya. Coba abang jelaskan lah. Jadi di atas. Masuk sekali bang Oten nih bang. Di bawah jembatan itu ada apa bang? Hah? Jembatan itu di bawahnya ada lautan. Apakah terus, kita masuk ke lautan? Itu logikanya. Bau lautan nggak tercium kah? Bau lautan. Ya tidak tercium lah, orang kita naik, kita di atas jembatan kok. Bagaimana dirimu ini? Assalamualaikum. Itulah tafsirnya. Nggak kena kah ke mobilmu? Waalaikumsalam. Ya tidak lah, orang kita menaikkan jembatan. Angin Ya, kita tidak masuk ke lautan. Rasakah di dirimu? Sekarang gini, misalnya tadi seperti itu logikanya. Misalnya kita mau ke Madura, dari Surabaya kita naik mobil, kita bisa mendatangi lautan. Ketika Madura kena, antara Madura dengan Surabaya itu dipisahi oleh lautan. Jadi kalau mau ke neraka itu naik mobil bisa ya? Itulah itu tafsirnya, ada jembatan Siratul Mustaqim di situ. Udah masa klaim framing situ, masalah framing. Logikanya sekarang gini, itu logikanya begini. Kita mau bertamu ke rumah orang, ke Kintal. Kita mau bertamu nih. Apakah kita masuk ke dalam rumah atau enggak? Dengar dulu, itu logikanya bang. Itu di antara surga dan neraka. Kita mau bertamu ke rumah orang nih. Kita mau bertamu ke rumah orang nih. Kita masuk atau enggak? Bang, dengar dulu, itu tafsirnya mau tahu. Itu tafsirnya tentang jembatan Siratul Mustaqim. Dengar dulu, Bang, dengar dulu. Analoginya begitu. Baru kamu tahu Jawab itu. dulu, analoginya begitu. Itu analogi kamu salah, analogimu salah. Karena di dalam tafsir ayat 69 itu tentang jembatan Siratul Mustaqim. Kita mau bertamu. Masuk. Ini yang jadi masalah kan di Jabul. Kalau dipersilahkan masuk, ya masuk. Kalau cuma di depannya di depan gitu loh. Kalau bertamu itu, iya tahu kamu tuh. Bertamu kok harus masuk ya. Kalau yang punya tuan rumah itu mengizinkan masuk, silahkan masuk ya masuk. Yaudah, kalau nggak mau masuk ya udah nggak usah masuk gitu ya. Bukan. Ya kalau tidak dipersilahkan masuk ya jangan masuk. Kamu Siapa yang mau persilakan masuk? Dengar dulu, ya, yang punya rumah toh. Itu tentang tadi ngomongnya apa? Coba iya, kan kita mau bertamu ke orang nih. Kita mau bertamu nih. Kita mau bertamu berarti kan dipersilakan masuk kan? Kita masuk belum tentu. Bisa aja cuma di teras kan gitu. Gimana toh kamu itu? Udah masuk Kintal nggak? Buat yang saya katakan tadi kan belum tentu kamu diterima di ruang tamu, bisa jadi kamu cuma kita mau bertamu di jalan, di depan rumah atau di teras kan gitu. Orangnya udah tadi yang kamu katakan itu cuma bertamu, dipersilahkan nggak selalu yang namanya tamu itu diajak masuk ke dapur kan, ada juga yang langsung diajak masuk ke dapur kan gitu. Jadi saya mau nanyain dulu Kang. Analoginya kayak gini, kita mau bertamu dipersilakan masuk, kita masuk nggak? Ini kan konsepnya tidak seperti itu. Tadi kamu kalau diizinkan masuk ya masuk, kalau nggak di depan pintu ya di depan. Ini kan cuma mendatangi, mendatangi. Artinya kita cuma datang aja. Kalau kita dipersilahkan masuk ya masuk. Kalau kita tidak persilahkan masuk, kadang-kadang kita cuma sampai depan pintu. Coba itu tukang antar paket itu. Kamu pernah lihat tukang antar paket itu ada yang mungkin 1-2 yang diajak masuk rumah toh. Analogi banyak kamu toto di depan pintu. Mau ke masjid dipersilakan masuk atau enggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini konteks kamu tadi kan dipersilakan masuk. Ini loh saya contohkan ke tukang paket aja. Kalau tukang paket itu coba totok di depan pintu, jarang yang mau masuk rumah. Logikanya gini aja lah. Kita ambil dari kata-kata di ayat itu. Semua orang pasti masuk ke surga kan? Pasti masuk ke neraka kan di situ kan? Iya, kamu orang nggak? Kamu orang nggak? Saya orang, tapi saya nggak mengimani. Nah, udah. Saya nggak mengimani Al-Quran. Kenapa? Tuhan itu, dengarkan, ya nggak mengimani nggak mana salah, tapi konteks ya, dalam itu ayat kan itu jelas. Bagi kaum muslim, bagi kaum muslim
Tidak disebutkan kaum muslim, makanya dikatakan. Coba Ya, dengarkan, yang pelan-pelan percaya kamu itu dengarkan. siapa? Dengarkan Yang dulu. percaya itu siapa? Kami percaya semua manusia akan dimasukkan, Kalian termasuk kan yang kamu, percaya. termasuk Ya udah, kamu. berarti ditujukan untuk kalian pengikut. Kau ini nggak punya adab, diam Oke. dulu lah. Oke, dengarkan. Jadi kan tadi sudah kita sebutkan. Kau bertanya, kau tidak beriman dengan seluruh Al-Quran itu tidak masalah, tapi peringatannya itu makanya, tetap kan mengenai saya- kamu. Dengarkan. Gantian. Jadi, kamu tidak beriman dengan tidak beriman Al-Quran itu tidak masalah. Yang masalah itu peringatannya itu akan mencakup seluruh manusia. Itulah bukti dia adalah kitab suci. Enggak dituntut kamu beriman. Sebagaimana perkataan Nabi Musa alaihissalam, wa in antum takfuruna wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kamu berkafir kepada Allah dan bahkan seluruh manusia, tetap Allah itu maha kaya, maha terpuji. Jadi bukan berarti tidak dituntut kau tidak beriman, tidak berimannya. Kau tidak beriman tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya ketika kamu kafir, dengarkan, kamu ini harus belajar dulu berdialog yang benar. Begini, kan Berbahasa Arab. dia tidak orang Arab, tapi pesan yang disampaikannya itu berarti bukan berarti tidak ada. Dengarkan dulu penjelasan orang, jangan kayak gitu kamu diskusi ah. Udah, tenang. Jadi begini, jadi cerita dong. masalahnya kamu tidak terima, kau hendak membawakan tadi Maryam 71 itu justru menampol diri kamu sendiri. Tidak menerima, soalnya itu bukan. Kamu tidak menerima, gini. Sama sekarang ada lampu merah. Kamu tidak terima, tetap saja kalau kau melanggar kau ditilang. Kau nggak terima ada di situ lampu merah. Itu loh. Logikanya begini biar saya buat. Kamu tidak mengakui negara ini, tetap kamu harus tunduk kepada aturannya. Kau tidak, pengakuanmu itu tidak dibutuhkan ketika hukum sudah ditegakkan oleh pencipta langit dan bumi. Pengakuanmu itu tidak bermanfaat. Negara beda Sama, hukum akhirat juga begitu. Kamu beriman dengan pencipta langit dan bumi atau tidak, peringatannya tetap sampai kepada kamu. Itulah nanti yang akan menjadikan hujah. Kalau hukuman Alkitab, Sama, kalau seandainya dia datang daripada Tuhan, itu adalah jelas disebutkan. Alkitab juga, kalau misal itu datang daripada pencipta langit dan bumi, memang peringatannya untuk seluruh manusia. Makanya di dalam Alkitab kalian jelas dikatakan, Yesus itu aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia benar, dia seorang jalan, dialah jalan. Akulah jalan kebenaran Tapi dan dia- hidup. Tidak ada seorang Benar. pun yang dapat Jalan Itu kebenaran, benar. jalan hidup, Nah, dia. jalan kebenaran, Gimana? jalan hidup itu ya benar. Oke. Aku jalan kebenaran hidup. Jadi Selamatnya. sebelum umat Yesus masuk neraka semua karena tidak mengikuti Yesus. Gitu. Jadi umat Abraham, umat Musa, mereka masuk neraka semua karena mereka tidak mengikuti jalan Yesus. Begitu maksudmu? Enggak, boleh. Dengar. Aku Yang- jalan kebenaran hidup yang itu penting pada tertib. waktu Yesus. Itu kepada umatnya, ngerti? Jadi maksud kamu umat Abraham, umat Daud, umat Musa masuk neraka Hanya di semua Kristen karena tidak yang mengikuti dijamin Yesus. jalan keselamatan. Gitu. Tiada Di Gitu. seorang Ya Gimana oke lah. Sekarang surga. saya bertanya sama kamu. Jangan kayak gitu. Coba kamu 1 menit, saya 1 menit. Masuk kamu. Jadi Kristen umat ada Musa. jalan keselamatan. Dengar dulu. Berarti umat Musa, umat Abraham, umat Daud, mereka tidak mengikuti Yesus, mereka masuk neraka. Nggak ada jaminan di Islam itu. Coba bilang tidak ada Islam jaminan. nggak Itu ada kan kamu jaminan. bilang. Semuanya itu masuk. Tony, ya. Oh, jadi menurut kamu umat Musa, umat Abraham yang mereka tidak mengikuti Yesus, mereka masuk neraka karena tidak mengikuti Yesus. Begitu. Kamu tahu konsep ayat yang kamu bilang tadi? Itu kan Yesus dia mengatakan kepada umatnya. Akan datang. Ya, Dan semua- percaya ada Mesias. Dengar dirimu, semua nabi diturunkan ke dunia ini untuk sebagai Bukan jalan Muhammad. menuju Muhammad Bapa. itu mati dan Dengar dulu, bro. Semua Quran diracun jadi Aisyah. semua nabi diturunkan ke bumi ini untuk sebagai jalan menuju Allah, bukan hanya Yesus. Jadi menurut kamu kalau begitu umat Abraham, umat Tanya, Musa, yang datang, Nah. Oke, kalau gitu saya tanya, yang datang di akhir zaman siapa? Apakah Muhammad? oh Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Terus apa masalahnya? Isa itu siapa? Apa keraguannya di situ? Apakah Isa Muhammad? alaihissalam, nabinya kaum muslimin. Ya udah, hanya dia yang jalan satu. Ya udah, Nabi. Kenapa kalian menyembah Muhammad? Ya Allah. Coba,
Anaknya asal-asal aja. Ini orang jahil ini. Kamu ini gini Asal-asal kalau aja tanpa bicara data itu ya. ada Alkitab itu datanya datang gitu. duluan, Al-Quran datang terakhir. Nah itu yang dicontek-contek tuh. Ya beli tat, turunin aja tat, cari yang pinter tat. Enggak ada. Nggak ada Cari yang pintar dong, yang pintar satu dong, yang pintar ya. Aku